Puji Tuhan. Kita mulai dengan kitab Korintus. 1 Korintus pasal yang pertama adalah pemberitaan Paulus di antara daerah-daerah Asia Kecil. Satu pemberitaan yang belum pernah dijamah oleh orang-orang lain, karena mereka merupakan jemaat yang lahir, ayat yang kedua, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Ada jemaat yang lahir di Korintus dan dipanggil menjadi orang-orang kudus. Ayat yang keempat, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala perkataan, dalam segala pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Jemaat yang lahir di Korintus ini adalah jemaat yang kaya, bukan kaya jasmani, tetapi kaya rohani. Mereka kaya dalam perkataan, dalam pengetahuan, karena mereka berada di dalam kasih karunia Allah. Jemaat yang lahir dengan kasih yang mula-mula ini merupakan jemaat yang kaya, kata firman Tuhan. Dengan demikian, ayat 7, kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Peliharakan diri kita di dalam kasih Allah. Peliharakan, sebab ketika kita berada di dalam kasih Allah, maka disebutkan kita kaya di dalam segala hal. Kita kaya di dalam kasih karunia Tuhan. Jaga persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Ini yang akan membuat kita menjadi orang kaya. Kalau ditanya siapa mau kaya? Siapa mau kaya? Rahasia kekayaan di mana? Menjaga persekutuan di dalam Yesus Kristus. Jaga persekutuan kita. Semua orang mau kaya. Semua orang mau cari jalan kaya. Puasa 40 hari, 40 malam. Akan jadi kaya
untuk merubah nasib. Biarin deh, lapar. Yang penting kaya. Tokoh yang di dunia artis adalah tokoh yang dilegendakan. Susana. Tokoh apa itu? Tokoh untuk semua perfilman mistik. Mati sudah. Lalu ada lagi yang kepengen. Boleh katanya, mau jadi seperti titisan sang idola. Tapi harus ada caranya. Mandi, oh kalau mandi sih gampang, oke saja. Tapi tidak boleh mandi di kamar mandi. Harus mandi di Laut Selatan. Mesti pakai baju yang sama. Mesti makan kembang 7 rupa. Harus berpuasa di dalam kamarnya. Wah, banyak sekali ya. Ada berapa katanya? 31 cara atau bagaimana untuk jadi seperti sang idola. Oh, tidak mengapa, saya bisa. Untuk mencapai sebuah keinginan, orang berani bertaruh apa saja, bayar berapa saja. Yang penting mencapai tujuan. Pagi ini saudara ditawarkan, mau jadi kaya? Lo jangan ketawa. Mau jadi kaya? Mau. Caranya? Ada ayatnya loh. Menjaga persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, koma, adalah setia. Yang mau setia, mau kaya, mau. Caranya bersekutu. Tapi persekutuan itu harus setia. Doa pagi. Doa pagi harus setia, baru jadi kaya. Doa pagi jangan pada waktu sudah bagus saya datang, pakai disindir lagi. Kalau makan kekenyangan, tidur kepulasan, tidak kelihatan doa pagi, tidak bisa dibilang setia, nggak jadi kaya. Ada caranya. Firman Allah berkata ada caranya. Sebab
itu di dalam Dia, kamu telah menjadi kaya di dalam segala hal. Kalau untuk urusan yang rohani saja, saudara menjadi kaya dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Untuk perkara jasmani jauh lebih gampang, karena ketika kita setia untuk perkara rohani, pasal 2 ayat 9 berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia. Apa? Semua disediakan Allah untuk siapa? Mereka yang mengasihi Dia. Kesetiaan itu pasti ada kalau ada kasih. Tanpa kasih tidak ada kata setia. Kalau kesetiaan itu hanya pada waktu tertentu, maka kesetiaan itu tidak akan langgeng. Tapi kalau ada kasih, maka kasih itulah yang akan menjadikan setia. Kalau begitu, ukur kasih kita. Kalau begitu, ukur kasih kita. Apakah aku mengasihi Tuhan? Kalau tidak ada kasih, tidak bisa setia, saudara. Ingat tempo dulu. Makan cuma sepiring, itu sih bukan karena kasih, tapi karena nggak ada lagi. Tapi dengan bahasa yang dramatis, inilah keindahan cinta kita. Kalau nggak makan sepiring, ini bukan kasih. Kamu satu, saya satu. Suapan kedua, saya suapin ya. Saya satu, kamu satu. Sekarang kamu dua, saya dua. Kalau sudah tinggal satu suapan, buat siapa kira-kira? Kalau tinggal satu suap, buat siapa ini? Walaupun tidur beralaskan tikar, asal bersama, karena belum dapat beli. Tapi separah itu setia. Keluar pintu rumah kontrakan yang cuma sepetak, senyum di gulung. Orang lihat luar biasa, bahagia benar. Apakah masih ada kasih yang ada pada hari ini? Apakah masih ada kasih di antara kita?
Apakah masih ada kesetiaan? Allah tidak kurang memberkati kita. Untuk sampai pada hari ini, untuk kita bisa ada sebagaimana kita ada sampai hari ini, adakah kita masih menjaga kasih kita kepada Allah yang memberkati kita, yang menjadikan ada, yang tidak ada kekurangan yang kita lihat, semua diberkati Tuhan. Anak-anak hidup dengan sukacita, mereka tertawa sepanjang hari. Mereka dengan sukacita berangkat ke sekolah, pulang sekolah, semua tersedia di meja. Pertanyaan, ketika semuanya ada, apakah kita masih mengasihi Tuhan? Apakah kita masih setia dengan jam-jam pertemuan kita dengan Tuhan? Apakah kita masih mempunyai waktu ambil gitar dengan seada-adanya, pas-pasan kemampuan kita, pukul senar demi senar, petik demi petik senar itu, seperti tempo dulu? Apakah masih ada waktunya? Ataukah kita berkata, capek Tuhan, lelah, sampai hari ini masih kok Tuhan ada pujian di hatiku, tapi tidak lagi tetangga dengar. Renggangkah kesetiaan kita yang menjadikan kita kaya ketika kita bersekutu dengan Allah? Begitu kita jauh dari Tuhan, ingat, jauh juga berkat-berkatnya. Oh tidak, saya tambah kaya. Jangan lupa, iblis bisa beri kekayaan karena dunia yang terjual dosa telah menggadaikan kekayaan-kekayaan Allah, hingga orang yang tidak beribadah pun bisa jadi kaya secara jasmani, tapi dia miskin di hadapan Allah. Begitu jauh dari Tuhan, begitu sibuknya pekerjaan kita, begitu banyaknya acara kita di luar, dan kita nggak punya waktu dengan persekutuan Allah. Kelihatannya kita tidak kekurangan. Ingat, dalam waktu sejenak tidak kekurangan. Tanpa rasa, rohani kita menjadi miskin. Semakin lama semakin miskin. Allah tidak pernah menjanjikan kemiskinan kepada kita, tidak pernah. Allah menjanjikan hidup berkelimpangan. Itu dimiliki oleh Allah. Wilayah 1 punya tema, Allah sumber kelimpahan bagi kita. Allah sumber kelimpahan. Dan kalau mau hidup dalam kelimpahan, datang ke sumbernya. Dan sumbernya adalah Yesus. Begitu kita jauh dari sumber, begitu kita jauh dari persekutuan dengan Allah, maka kita mulai kehilangan segala yang diberikan oleh sang sumber segala sesuatu. Mulai dengan krisis kasih
kasih. Saudara baca tadi di pasal 1 ayat yang ke-11, 12, 13. Ketika diberkati, timbul ada masalah. Apa masalah itu? Ada perpecahan. Perpecahan terjadi karena tidak ada kasih. Ketika diberkati, dan orang mulai segan untuk bersekutu tetap dengan Kristus. Ingat, ada risiko yang harus kita tanggung. Krisis kasih, dan mulai ada pengkotak-kotakan. Aku golongan Paulus, aku golongan Apolos, aku golongan Kefas, aku golongan Kristus. Lalu ditanya ayat 13, adakah Kristus terbagi-bagi? Apakah benar? Apakah di dalam Kristus ada pengkotak-kotakan? Kalau begitu, jangan memilih kotak-kotak. Lain lagi ceritanya. Arti pengkotak-kotakan, arti dari perpecahan, arti daripada kamu golongan mana, kamu golongan mana. Kita adalah satu tubuh. Amin. Peliharakan persekutuan kita dengan Allah. Sebab ketika kita bersekutu di dalam Allah, maka kita berarti bersekutu di dalam segala kelimpahannya. Dan kita menjadi orang-orang kaya. Ketika mulai ada pengkotak-kotakan, ketika mulai ada diskriminasi, mulai ada, maaf ya, kita nggak serumpun. Kamu dari utara, saya dari selatan. Kamu dari barat, saya dari timur. Ketika dia disalibkan, hal yang dibuat olehnya di atas salib adalah, coba kita baca, apa yang dibuat Kristus. Efesus 2 ayat 13. Efesus 2 ayat 13 berkata, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, itu yang Allah kerjakan, sudah menjadi dekat oleh apa? Darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya,
dan dengan itu mengadakan damai sejahtera bersama, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh yang melenyapkan pada waktu ia disalib, menghancurkan segala pengkotak-kotakan, dibayar dengan darah Kristus. Untuk membuat persekutuan tidak dibayar dengan uang. Tidak. Bahkan dengan uang orang memisahkan. Berada di pihak mana? Yang untung adalah yang dapat duit. Yang buntung yang kalah nanti. Tapi dalam Kristus, darahnya membayar persekutuan. Dan dengan persekutuan itu, kita menjadi satu tubuh dengan Kristus. Berarti satu tubuh dengan sumber kelimpahan. Lalu kalimatnya menjadi, kamu menjadi kaya di dalam Kristus. Amin. Nikmati kekayaan ini. Jaga persekutuan. Katakan kepada sebelahmu, Tuhan memberkati. Amin. Katakan kepada suamimu, Tuhan memberkati. Katakan kepada istrimu, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Pagi
Allah pagi ini. Mengalir kasih dari saudara pada pagi ini, krisis kasih sedang melanda hidupmu. Engkau begitu gersang, engkau tidak menikmati apa-apa dalam hidupmu. Biarkan kasih Allah menjamah hidupmu, memberkati engkau, memberikan kembali kasih yang baru di hati kita. Haleluya. Mengalir di hatiku dari Kau. Biarkan kasih Allah memberkati engkau. Di hatiku membuat damai diri. Taruh tanganmu di dada, katakan mengalir kasih dari mengalir kasih dari saudara. Engkau ada keluarga di samping, ada anak, ada istri, ada suami. Letakkan tangan saudara masing-masing kepada orang yang kau kasihi. Kalau engkau datang sendiri, saudara yang di samping kanan kiri silakan melihat. Kalau ada saudara yang datang sendiri, ulurkan tangan kasih, doakan saudaramu. Allah tidak pernah membiarkan engkau hidup tanpa kasih. Nikmati, inilah persekutuan dengan Allah, persekutuan yang memberkati engkau, berjalan dengan jalan yang baru, hati yang dilumerkan dengan kasih Allah, tidak menjadi hati yang keras dan tawar. Lihat saudaramu yang sendiri, ulurkan tangan. Mengalir kasih dari
Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih buat karya-Mu. Amin, amin. Mengalir, memenuhi. Mengalir, memenuhi. Segala pujian hanya bagi Allah yang memberkati kami pada pagi, mempersekutukan kami, dan membuat kami menikmati hadirat Allah. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.